Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang etika profesi kepala sekolah. Pertama kami masih di Joshua. Sekolah ini baru resmi berdiri pada tanggal 16 Juli 1932 yang didirikan oleh Bapak GB Joshua atau Haji Muhammad Gading Muda Batubara. Yang semula dalam zaman Belanda bernama Joshua Institute dan sejak kemerdekaan menjadi Yayasan Perguruan Joshua dengan akte notaris nomor 51 tertanggal 14/10/1960 melalui notaris M. Sultan Nasution, dan gedungnya bekas gudang terletak di Western Park 11 Medan dan sekarang menjadi Jalan GB Joshua. Selanjutnya akan dibacai oleh Laila. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Kode etik kepala sekolah. Kode etik kepala sekolah diantaranya mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Mengendalikan diri yang arti dasarnya bisa kontrol emosi dan sikap, jangan sampai menyinggung para tenaga pengajar atau staf, para wali murid ataupun rekanan. Hal itu jelas tercatat dalam kode etik kepala sekolah. Apapun permasalahannya, permasalahan pribadi ataupun keluarga tidak akan dibawa-bawa ke ranah sekolah. Polemik seperti itu rentan terjadi, di mana seorang oknum kepala sekolah masih kurang profesional dalam bersikap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, definisi kepala sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Wajo Sumidja dalam Mas Susanto, kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Tugas kepala sekolah dalam menyusun program kerja adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah. Ketiga, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah. Selanjutnya, saya Baiklah, akan saya lanjutkan tentang definisi. Tentang cara sekolah menyatukan berbagai budaya yang ada di sekolah. Sekolah Joshua menerapkan sistem untuk saling menghormati dan menghargai masing-masing suku dan budaya yang dibawa oleh para siswa di SMA swasta Joshua Medan ini. Mempersatukan berbagai macam karakter siswa. Pastikan setiap siswa memiliki karakter tersendiri. Ada gaya, agama, ras, dan etnik. Tentunya akan memberikan pembelajaran pada siswa bahwa
Indonesia kaya akan keberagaman manfaat. Keberagaman di lingkungan sekolah ini akan menjadi contoh nyata kepada siswa bahwa meskipun ada banyak suku dan ras, kita semua tetap bisa rukun dan bersatu. Kemudian dalam kegiatan di sekolah SMA swasta Joshua ini juga mempunyai ekstrakurikuler seperti tarian, di mana para siswa bisa menunjukkan tarian budayanya masing-masing. Nah, itulah cara sekolah SMA Joshua Medan dalam mempersatukan berbagai macam budaya siswa. Masing-masing mencintai, menghargai, serta menghormati suku dan budaya lainnya. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya cara kepala sekolah dalam membangun sebuah relasi dan komunikasi antar guru, yaitu menjalin hubungan dengan para guru dengan cara yang fleksibel. Di saat mereka salah dalam melaksanakan tugas, pastinya saya tegur dengan cara yang profesional. Jadi hubungan antara kepala sekolah dengan para guru itu seperti hubungan kekeluargaan. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Oke, langsung ke video. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ripandi, NIM 0702203062, kelas Sistem Informasi 6, semester 4. Sekian, terima Nama kasih. saya Ayu Nafis dengan NIM 0702202042. Saya dari kelas Sistem Informasi 6 semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Aditya Storus, NIM 0702202038. Saya dari Sistem Informasi 6 semester 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Faisal, NIM 0702203012. Saya dari kelas Sistem Informasi 6 semester. Saya Laila Nur Hidayah, modul mahasiswa 0702203081 dari kelas SI 6 semester 4.
Sama kalian 2, 60, buka 2, jadi 13, 28. Sama kalian 2, 60, buka 2, 13, 28. Sudah. Budaya yang dibawa oleh para sesama ke sekolah. Artinya terdiri dari berbagai suku, berbagai suku di dalam kelas. Misalnya di dalam kelas itu 20 orang. Budaya atau karakter? Budaya Bu. Soalnya kan pasti ada yang beda-beda sih budayanya, kebiasaan. Budaya atau karakter? Kalau karakter kan sifat ya. Nah, kalau mempersatukan, ini fungsi dari guru atau kepala sekolah nih? Sebagai kepala sekolah ya. Ya. Jadi kan kalau misalnya sebagai kepala sekolah di sini memang kan ada berbagai budaya, misalnya dari dalam hal suku ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Minang. Kita menerapkan saling menghargai masing-masing suku. Ya, suku apakah dia, bagaimana karakternya, itu saling menghargai, masing-masing saling menghargai berbagai macam suku. Kemudian itu yang pertama. Kemudian dalam kegiatan kita juga bisa menampilkan masing-masing kebudayaan. Ya, misalnya ekstrakurikuler, ya, misalnya tarian daerah mana, ya, tarian Melayu, tarian Batak. Nah, itulah bagaimana salah satu contoh mempersatukan berbagai macam budaya. Nah, yang menari itu kan bukan hanya suku Batak, ya kan? Jadi mencintai berbagai macam budaya gitu. Jadi akhirnya pun kan mereka menyatu. Ya, misalnya contohnya aja tarian, ya kan? Kalau misalnya tarian Minang, kan nggak suku Minang aja yang menari, ya kan, bisa aja yang suku Jawa menari Minang, menari Melayu, itu salah satu contohnya. Itulah seperti itulah. Jadi masing-masing mencintai, masing-masing menghargai, ya, menghargai masing-masing suku yang lainnya. Jadi tidak ada pembulian dari masing-masing suku, seperti itu. Selanjutnya Bu, apa visi dan misi Ibu untuk sekolah ini? Kalau visinya itu, visi dan misi, kalau visinya itu kan unggul dalam prestasi, ya. Umumnya kan seperti itu, sekolah unggul dalam prestasi yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan unggul dalam prestasi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, iptek dan tik, ya. Sama seperti jurusan kalian ini kan, apalagi zaman sekarang ini semuanya berkaitan dengan komputer. Tidak ada yang tidak berkaitan dengan komputer. Data di sekolah itu aja, setiap sekolah itu memiliki operator. Untuk apa? Untuk dapodik, data pokok pendidik dan anak didik. Jadi semua itu ada dalam dapodik, ya. Jadi itu kan menggunakan online, tik kan, teknik informatika, ya kan. Jadi unggul dalam prestasi yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian juga berkaitan dengan iman dan takwa, itu untuk pembentukan karakter, ya. Sekarang kan itu akhlak yang penting, ya. Zamannya sekarang mungkin kalian SMA, HP udah ada, ya. Udah, ya. Kan pengaruh itu beda nih. Pengaruh anak, ibu ngajar dari tahun 98. Aja sampai sekarang lah, ya. Jadi kami dulu mendidik anak itu fokus belajar, ya. Kalau sekarang pengaruh gadget itu berpengaruh sekali, ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian kalau negatifnya itu kita lihat, misalnya dia mungkin waktunya itu habis main game sampai jam 1 malam, ya kan, ketika waktu belajar ngantuk. Umumnya seperti itu, ya kan. Mungkin kalian kuliah pun seperti itu, saya rasa. Itu visinya, ya. Misinya itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa siswa. Kemudian menggali potensi yang ada pada diri siswa, menggali potensi yang ada dalam diri siswa sesuai dengan
bakat yang dimiliki. Kemudian menciptakan suasana belajar ataupun suasana kondisi belajar yang efektif ya. Kemudian ikut bersama warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah ya. Maka itu yang warga sekolah itu kan bisa tenaga pendidikan, bisa guru, bisa siswa, itulah misi dari menciptakan belajar secara kondusif juga ya kan, misi dari SMA swasta Joshua. Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang sekolah ini? Apakah sudah memenuhi kriteria yang seharusnya dimiliki sekolah yang berakreditasi layak untuk? Ya, sebenarnya akreditasi sekolah ini akreditasinya walaupun hanya bertentang pas-pasan ya kan. Jadi seperti sarana prasarana ada, ruang komputer ada, ruang laboratorium ada, ruang perpustakaan ada. Jadi kalau untuk untuk apa tadi pertanyaannya? Ini Bu. Tanggapan Ibu tentang sekolah ini apakah udah memenuhi persyaratan? Iya, sudah. Jadi kalau sejarahnya sebenarnya sejarah sekolah ini panjang ini. Mungkin kalian nggak tahu sejarah sekolah ini. Rumahnya di mana? Jauh-jauh. Nggak ada yang anak Medan? Nah, di mana? Di Medan Johor, jadi itu. Pernah dengar sekolah ini? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Kamu masuk pertama itu bangunannya seperti itu kan? Itu bangunan Belanda. Iya, bangunan Belanda ya. Jadi kalau ceritanya sekolah ini nggak bisa sebentar. Itu ada tugu depannya, masuk itu ada tugu. Tugu itu ada lambang burung hantu. Ya. Jadi burung hantu itu artinya menerangi dalam kegelapan. Nah, itu maksudnya kan burung hantu itu kan malam ya kan. Ini sekolah udah didirikan tahun 1932. Ya kan bangunannya. Iya. Kalau bangunan enggak, sekolah ini dulu ini 1932 ini yang mendirikan sekolah ini Bapak Gading Batubara. Waktu kamu masuk ada foto bapak-bapak di dalam itu, mungkin nggak ngeliat ya, nggak pernah lihat. Nah, itulah pendiri SMA Joshua ini, Gading Batubara, dan meninggal tahun 80-an dan meninggal ya. Jadi dulu ini bukan di sini, Tanah Lapang Kebun Bunga, tahu? Kebun Bunga. Jalan Danau dekat-dekat sini. Kurang tahu. Jalan-jalan bawa pikir. Pemadam kebakaran tahu kantornya? Ya. Depan Hotel Santika Diandra itu. Iya, itu kan ada kan? Nah, iya. di situ kan ada lapangan kebun bunga. Dulunya di situ ini. Iya. Cuman karena ada zaman tahun 1932 entah tahun berapanya, maka dipindahkan kemari tahun 60 dipindahkan kemari. Perkembangan tata kota barangkali yang akan dipindahkan kemari. Tadinya di sana. Jadi bukan tahun 60, tahun masih masa pendudukan Jepang, ini asrama tentara Jepang. Ini kelas-kelas ini asrama tentara Jepang. Bahkan pernah pesawat jatuh di sebelah sana. Lokasi Joshua juga pernah jatuh pesawat. Jadi kalau ceritanya memang panjang ceritanya ini, menghasilkan sebelum banyak sekolah, menghasilkan banyak siswa berprestasi. Ya. Siswa berprestasi, artis juga ada. Ruhut, siapa itu ya? Siapa itu pengacara itu? Citompo yang nggak beres cakapnya itu. Ya, Citompo itu mantan sini, tapi waktu itu dia SMP. Banyak mantan sini. Bahkan ada wakil rektor USU tahun berapa itu juga mantan siswa sih, banyak sebenarnya. Kalau mantan siswa Joshua ini banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja. Wassalam.